Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB adalah dokumen penting buat pemilik kendaraan di Indonesia. Anggap saja ini seperti akta kelahiran dan bukti kalau mobil atau motor itu punya kamu. Dulu, BPKB ini bentuknya buku kertas. Nah, sekarang Indonesia memperkenalkan BPKB elektronik atau iBPKB. iBPKB ini adalah bukti kepemilikan kendaraan dalam bentuk digital. Tujuannya supaya urusan surat-surat kendaraan jadi lebih gampang dan aman. Yang membuat aturan baru ini adalah Korlantas Polri, yaitu Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan mereka adalah supaya pelayanan untuk masyarakat jadi lebih baik. iBPKB ini dibuat supaya lebih aman dan praktis daripada BPKB kertas yang lama. Ini adalah langkah maju biar Indonesia makin digital. Cara baru yang lebih modern ini menguntungkan semua orang. Nah, sistem BPKB elektronik yang baru ini adalah program pemerintah untuk seluruh Indonesia. Tujuannya biar urusan daftar kendaraan dan surat-surat kepemilikan jadi lebih modern. Sistem ini pakai teknologi canggih, jadi prosesnya lebih gampang, nggak banyak pakai kertas lagi, dan datanya juga jadi lebih benar. Sistem ini bakal dipakai sedikit-sedikit, nggak langsung semua. Mulainya dari tingkat Polda dulu. Itu loh kantor polisi daerah. Cara ini dipakai biar sistemnya bisa dicoba dulu baik-baik dan diperbaiki kalau ada yang kurang, sebelum dipakai di banyak tempat. Cara yang bertahap ini bikin perencanaannya jadi lebih matang dan pas dijalankan juga lebih hati-hati. Soalnya, kalau dimulai dari tingkat daerah dulu, pemerintah bisa tahu kalau ada kesulitan dan bisa langsung perbaiki sistemnya. Jadi pertama-tama, kalau mau urus iBPKB yang baru, bisanya di kantor polisi daerah yang besar dulu. Ini biar sistemnya bisa dicoba dulu di tempat yang sudah siap, sebelum dipakai di tempat lain. Nah, kalau di Polda sudah beres dan lancar, baru deh sistem ini dipakai di tingkat Polres. Itu kantor polisi yang ada di kabupaten atau kota. Cara pelan-pelan begini, bantu biar semua keperluan bisa diatur dengan baik, dan setiap langkahnya sukses dulu baru lanjut lagi. Dengan begini, sistem yang baru ini jadi bisa dipakai sama lebih banyak orang. Kalau layanannya ada sampai di kantor polisi kabupaten atau kota, pemerintah berharap semua warga jadi lebih gampang kalau mau urus BPKB elektronik. Cara bertahap ini juga bagus buat cari tahu dan benerin kalau ada masalah sebelum sistemnya dipakai di semua tempat. Jadi, kalau ada error di komputer atau ada yang susah pas kerja, bisa langsung cepat diberesin. Petugasnya juga dilatih, terus alat-alatnya disiapin, semuanya satu-satu, nggak buru-buru. Ada pelatihan khusus biar semua petugas jadi jago dan ngerti banget cara pakai sistem baru ini. Cara kayak gini bikin semuanya jadi gampang pas ganti ke sistem baru. Karena pelan-pelan, pemerintah bisa pastikan perubahannya enak dan sistem barunya bisa langsung dipakai tanpa ada masalah besar. Harapannya sih nanti ada satu sistem yang sama buat semua orang di seluruh Indonesia. Jadi, aturannya sama di mana-mana. Kalau sama semua begini, datanya jadi gampang dikumpulin di satu tempat. Ini penting banget biar pemerintah bisa ngurus semuanya dengan lebih baik. Ini langkah yang bagus banget buat negara kita Indonesia. Sistem iBPKB yang baru ini nunjukin kalau pelayanan buat kita semua jadi makin maju. Ini juga bukti kalau Indonesia mau terus jadi lebih modern dan semua urusan jadi lebih cepat dan gampang. Saat ini BPKB elektronik atau iBPKB diterbitkan untuk mobil baru. Jadi kalau Anda membeli mobil baru, dokumen kepemilikan yang akan Anda terima adalah iBPKB yang baru ini. Hal ini menandakan perubahan dalam cara pencatatan kepemilikan untuk kendaraan baru. iBPKB ini adalah dokumen modern yang bentuknya seperti kartu. Perkembangan ini memodernisasi pencatatan dokumen kepemilikan kendaraan di Indonesia. Dengan dimulai dari mobil baru, ini memastikan proses peralihannya berjalan lancar sejak pendaftaran pertama. Pendekatan ini membangun dasar untuk perluasan di masa depan ke jenis kendaraan lainnya. Para pemilik mobil baru akan merasakan sistem yang lebih ringkas dan mudah. iBPKB dirancang agar lebih praktis dan aman. Fokus pada mobil baru ini memungkinkan pengelolaan yang efektif pada tahap awal peluncuran sistem ini. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi para pembeli mobil baru di Indonesia. Nah, gimana nih buat motor baru dan mobil bekas? Saat ini PKB elektronik belum ada buat motor baru. Jadi yang beli motor baru masih akan dapat BPKB kertas yang lama. Sama juga buat mobil bekas yang lagi proses balik nama. Sistem BPKB elektronik ini sekarang fokusnya buat mobil baru dulu.
Soalnya bahan-bahan yang dipakai buat BPKB elektronik ini masih terbatas. Makanya pihak berwenang lebih mentingin mobil baru dulu buat dikasih BKB elektronik. Nanti kalau bahannya sudah makin banyak, BPKB elektronik juga bakal bisa buat motor baru dan kendaraan bekas. Cara bertahap begini, biar pas keluar nanti semuanya lebih terkontrol. Harapannya sih, nanti semua jenis kendaraan bisa pakai sistem BPKB elektronik ini. Ini biar peralihannya lancar dan pengaturannya jadi lebih mudah. Nah, IBPKB yang baru ini bakal lebih mahal nggak ya dari BPKB kertas yang lama? Ini nih yang sering ditanyain sama pemilik kendaraan yang lagi mau ganti ke sistem baru. Kabar baiknya, biayanya nggak berubah kok. Jadi, nggak perlu bayar lebih buat versi elektronik yang baru ini. Biaya buat IBPKB ini sama aja kayak BPKB kertas yang lama. Jadi, ganti ke dokumen digital ini nggak bikin kantong bolong. Keputusan ini bikin proses gantinya jadi lebih gampang buat kita semua. Karena biayanya tetap sama, pemerintah mau semua orang bisa pakai sistem baru ini tanpa pusing soal uang. Biayanya ini sudah diatur sama pemerintah, jadi adil dan jelas buat semua. Aturan ini dibuat buat jaga kita sebagai konsumen dan biar kita percaya sama sistem yang baru. Nah, biaya buat BPKB mobil itu Rp375.000. Biaya ini sudah standar dan sama di seluruh Indonesia. Biaya ini berlaku buat mobil baru atau kalau mau balik nama. Jadi, mau beli mobil baru atau ganti nama pemilik, biayanya segitu juga. Kalau buat motor, biayanya Rp225.000. Biaya ini dibuat supaya terjangkau dan gampang buat semua pemilik motor. Adanya IBPKB ini nggak mengubah biaya yang sudah ada tadi ya. Pergantian ke digital ini tujuannya biar lebih praktis, bukan nambah biaya. Jadi kita bisa nikmatin kemudahan teknologi baru ini tanpa harus keluar uang lebih. Pemilik kendaraan bisa merasakan enaknya sistem baru ini tanpa pusing mikirin biaya tambahan. Pemilik kendaraan bisa untung pakai sistem baru ini tanpa keluar biaya ekstra. IBPKB ini memang dibuat biar ganti dari BPKB kertas jadi lebih gampang dan nggak mahal. IBPKB yang baru ini ukurannya lebih kecil dan ringkas dibandingkan buku BPKB kertas yang lama. Bentuknya mirip paspor elektronik atau kartu identitas modern. Desain yang mudah digunakan ini membuatnya lebih praktis dan gampang dibawa-bawa. Fitur utama dari IBPKB adalah keamanannya yang lebih baik. Di dalam kartu IBPKB ini ada sebuah microchip khusus. Chip ini menyimpan informasi penting dengan aman. Chip ini bisa dibaca oleh perangkat resmi menggunakan teknologi NFC. NFC memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi saat berdekatan. Ini membuat IBPKB jadi sangat sulit untuk dipalsukan. Chip yang tertanam ini menjamin keaslian dokumen. Teknologi ini sangat meningkatkan keamanan dari upaya pemalsuan. IBPKB ini bikin kamu gampang lihat info mobilmu. Dokumen digital ini solusi modern pengganti BPKB kertas yang dulu, jadi lebih praktis dan efisien buat pemilik mobil. Kamu bisa pakai HP yang ada fitur NFC-nya buat lihat datanya. Tinggal aktifkan fitur NFC di HP-mu dan siap dipakai. Teknologi ini memastikan akses info mobilmu jadi segampang satu sentuhan. Ini bikin sistemnya jadi mudah dipakai dan praktis buat sehari-hari. Entah kamu di rumah, di kantor, atau lagi di jalan, kamu bisa cepat ngecek detail mobilmu tanpa ribet. Untuk akses datanya, kamu perlu aplikasi IBPKB Mobil di HP-mu. Aplikasinya bisa di-download di Android dan iOS, jadi cocok buat berbagai jenis HP. Aktifkan fungsi NFC, lalu dekatkan HP-mu ke chip di kartu IBPKB. Interaksi yang lancar antara HP dan kartu digital ini bikin prosesnya cepat dan gampang. Nanti, aplikasi akan menampilkan informasi kendaraan di layar HP-mu. Kamu bisa lihat semua detail penting mobilmu di satu tempat. Jadi lebih gampang mengelola dan memeriksa data kendaraanmu. IBPKB menyimpan informasi lengkap tentang kendaraan dan pemiliknya. Ini bukan cuma data dasar, tapi juga data lebih rinci yang bisa jadi penting untuk berbagai urusan administrasi. Ini termasuk detail identitas pemilik dan riwayat kendaraan. Kamu bisa lihat catatan kepemilikan sebelumnya, riwayat servis, dan laporan insiden. Jadi dapat gambaran lengkap soal riwayat mobilnya. Di situ juga ada data kendaraan, seperti merek, model, nomor rangka, dan nomor mesin. Informasi detail ini untuk memastikan keaslian dan kondisi kendaraan. Semua informasi ini disimpan dengan aman dan mudah diverifikasi. Sistem IBPKB pakai enkripsi canggih untuk melindungi datamu. Jadi cuma pengguna yang sah yang bisa akses.
eBPKB ini alat yang ampuh untuk administrasi kendaraan. Ini menyederhanakan proses pengelolaan informasi mobilmu, membuatnya lebih efisien dan aman. Dengan eBPKB, semua informasi yang kamu butuhkan ada di ujung jarimu. Sistem eBPKB membuat proses terkait kendaraan jadi lebih cepat dan efisien. Ini keuntungan besar bagi pemilik kendaraan yang berurusan dengan administrasi. Sistem digital ini mengurangi penggunaan kertas dan langkah-langkah manual. Efisiensi ini sangat terasa dalam proses mutasi kendaraan. Sistem eBPKB menyederhanakan dan mempercepat prosedur-prosedur ini. Waktu untuk menyelesaikan mutasi kendaraan bisa berkurang drastis. Data digital memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar kantor polisi. Hal ini membuat pelayanan jadi lebih cepat dan menghemat waktu berharga bagi pemilik kendaraan. eBPKB ini membawa banyak perubahan baik untuk para pemilik mobil baru. eBPKB ini menawarkan fitur keamanan yang lebih canggih dan format yang lebih praktis. Sistem ini menjanjikan proses administrasi yang lebih cepat dan efisien. Saat ini, eBPKB utamanya diterbitkan untuk mobil yang benar-benar baru. Motor baru dan mobil bekas masih mendapatkan BPKB kertas yang model lama. Penerapannya dilakukan bertahap supaya peralihannya berjalan lancar. Sistem eBPKB ini memulai tahap peluncuran utamanya pada bulan Maret 2025. Pelatihan untuk petugas dan penyiapan peralatannya masih terus dilakukan. Harapannya, eBPKB ini nantinya akan berlaku untuk semua jenis kendaraan. Artinya, motor baru dan mobil bekas juga akan mendapatkan eBPKB. Kedepannya, dokumen kepemilikan kendaraan di Indonesia akan semakin digital dan efisien.